disebut dengan PIN. Betul? Jadi ternyata ilmu juga seperti itu. Jadi kalau di Quran surat Al-Isra ayat 14 yang sering saya sampaikan, Allah menyatakan Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu bukan kitab yang lain, tapi kitabmu. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Dan siapa yang bisa membaca kitab dirinya, maka dia bisa melakukan proses muhasabah pada dirinya. Nah, selama ini kita terlalu banyak dan disibukkan untuk membaca kitab lain yang bukan kitab pribadi kita. Karena sampai hari ini kita tidak tahu kode rahasia untuk membongkar harta karun yang tersimpan dalam kitab sejati kita sendiri. Dan ini dianggap sepele. Banyak sekali bahasa-bahasa siloka dari leluhur kita, tanda-tanda yang diwariskan kepada kita, karena ternyata leluhur kita juga berbicara kepada kita menggunakan bahasa siloka, menggunakan bahasa amsal, menggunakan bahasa perumpamaan. Dan ternyata Allah pun di Quran mengatakan watilkal amsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan ini aku buat untuk manusia, untuk seluruh manusia. Wa may yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang akan memahami perumpamaan ini kecuali orang yang berilmu. Nah, kita selama ini mengartikan orang yang berilmu adalah orang yang banyak knowledge-nya, yang banyak hafalannya. Ilmu itu bukan hafalan. Hafalan itu tidak akan menolong kita. Hidup kita tidak bisa diselesaikan dengan hafalan. Hidup kita itu hanya bisa diselesaikan dengan keterampilan hidup. Jadi kalau ilmu itu tidak membuat kita menjadi terampil, terutama terampil dalam menyelesaikan masalah hidup, ilmu itu nggak ada gunanya. Makanya ilmu itu bukan hanya diamalkan, tetapi ilmu itu harus diasah. Contoh sederhana, leluhur kita mengatakan bahwa jalan keselamatan itu namanya jalan Shiratal Mustaqim. Ada bahasa silokanya. Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Nah, orang-orang yang dangkal pengetahuannya, dia menangkap rambut dibelah 7 itu yang namanya rambut ya ini, satu helai. Dibelah 7 ya dibelah menjadi 7. Dan itu dianggap sebagai jembatan. Jadi kalau kita jatuh di jembatan itu, jelas yang salah yang buat jembatan, kekecilan. Padahal itu siloka sebetulnya. Itu bahasa amsal, bahasa perumpamaan. Ternyata begitu kita bongkar rahasianya sedikit saja ke dalam, Quran memberikan sedikit petunjuk. Sedikit petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Jadi syiratal mustaqim itu ternyata syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat. Jadi sudah bergeser dari siloka tadi. Karena kita membayangkan Shiratal Mustaqim itu adalah secara fisik rambut dibelah 7. Ternyata di Quran Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Kan sudah bergeser itu. Dari yang bersifat fisik kemudian menjadi pengertian. Apakah sampai di situ sudah selesai? Belum selesai. Ada pertanyaan lanjutannya, siapa orang yang diberi nikmat itu? Quran ngasih lagi penjelasan. Orang yang diberi nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, dan 4 para solihin.
Jadi yang diberi nikmat itu cuma 4. Para nabi, para syidikin, para syuhada, para solihin. Gak ada orang kaya di situ. Gak ada miliarder di situ. Gak ada triliuner di situ. Tidak ada orang yang banyak tanahnya di situ. Tidak ada orang yang banyak sawahnya di situ. Tidak ada orang yang banyak duitnya di situ. Gak masuk. Kalau begitu ada pertanyaan lanjutan. Kalau begitu nikmat itu apa? Saya kemarin makan di restoran, nikmat sekali. Hati-hati. Itu nikmat atau enak? Karena nikmat dengan enak itu beda. Seperti senang dan bahagia. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu namanya senang. Senang itu mendapat. Dan ketika yang didapat oleh kita hilang dan lepas, ternyata kita sedih. Itulah kebalikan dari senang, sedih. Kalau bahagia beda. Bahagia itu bukan mendapat, malah justru bahagia itu melepaskan. Melepaskan ikatan kita pada yang kita dapat, di situ kebahagiaan ada. Orang yang mendapatkan sesuatu itu senang, maka ketika sesuatu itu mau diberikan kepada yang lain pasti sedih. Tapi orang yang mendapatkan sesuatu karena bahagia, dia melepaskan pada orang lain pun bahagia. Bahagia itu mendapat atau melepas gak ada ngaruh. Nah, sementara selama ini kita mengartikan senang sama dengan bahagia. Beli mobil baru itu senang. Dapat rumah bagus itu senang. Gaji naik itu senang. Uang banyak itu senang. Sehat itu senang. Dan senang bukan bahagia. Bahagia itu ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Saat kita sudah tidak berkonflik dengan diri kita sendiri, disitulah bahagia. Maka bahagia tidak bergantung pada faktor luar. Bahagia adalah urusan pribadi kita masing-masing. Kan sudah beda kan? Sama seperti enak dengan nikmat. Ternyata nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Hanya mereka yang dapat nikmat. Jadi kalau begitu nikmat itu apa sebetulnya? Ternyata nikmat itu gak ada kaitannya dengan uang, gak ada kaitannya dengan makanan, gak ada kaitannya dengan urusan-urusan yang bersifat materi. Karena nikmat yang sesungguhnya adalah merasa selalu bersama dengan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang yang sudah dapat nikmat? Apakah kita merasa bersama Allah setiap saat, di setiap ruang dan waktu? Itu kan pertanyaan lanjutannya. Nah, itu makanya kode rahasianya harus dibuka. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit clue-nya saja. Ya, kode rahasia untuk membuka harta karun yang terpendam dalam diri. Jadi harta karun yang paling besar, harta karun yang paling berharga tidak ada kaitannya dengan uang, dengan emas, dengan berlian. Tidak ada. Harta karun yang paling besar adalah yang tersembunyi dalam diri kita. Dia lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Itu harta karun yang paling besar. Pemilik segala harta karun, pemilik segala yang ada di semesta ini. Itu sebabnya bodoh sekali kalau manusia datang kepada Allah hanya meminta ilmunya, hanya meminta hartanya, hanya meminta ampunannya. Kenapa sih datang ke Allah tidak minta Allahnya saja? Karena siapapun yang meminta Allahnya, ya dapat ampunannya, dapat kedamaiannya, dapat kesabarannya, dapat rahmatnya, dapat rahimnya, dapat semuanya. Itulah kebodohan kita selama ini. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa membuka kode rahasia yang tersimpan dalam diri, dan kalau itu terbuka kode rahasia itu, kita akan mengalami kehidupan yang tanpa batas.
dalam segala dimensi kehidupan. Kan saya sering memberikan ilustrasi